tadi itu peluang kerjanya sudah kita lihat ya, banyak sekali. Sekarang apa aja sih tugasnya Humas? Next. Ini saya cari dari internet ya, dari lowongan pekerjaan. Untuk staf Humas di PT Pusaka Zaman Raja, deskripsi pekerjaannya teman-teman bisa sambil baca juga ya. Ini menciptakan hubungan baik dengan pihak di luar perusahaan, menjaga hubungan baik antara organisasi dengan pihak media ya. Media selalu ada dalam fungsi Humas. Mengevaluasi berita, kita di Humas sebutnya media monitoring, jadi kita memang wajib membaca berita. Kalau zaman dulu kita harus baca koran tuh Humas setiap hari, koran-koran besar, udah pasti Kompas, Media Indonesia, cari pemberitaan tentang perusahaan kita maupun industri terkait. Kalau perusahaan kita misalnya kayak saya di Nestle, makanan minuman, maka kita juga harus baca tuh peraturan pemerintah atau informasi terbaru terkait dengan industri makanan minuman, bahan baku, atau perizinan gitu, hal-hal seperti itu. Kemudian waktu itu masih kita bikin clipping karena koran kertas ya, sekarang udah lebih praktis karena rata-rata digital, kita bisa lihat di media online juga, dan koran biarpun seperti Kompas sekarang udah ada e-newspapernya, jadi lebih mudah untuk monitoring berita. Kemudian kita mengkoordinasikan kegiatan kehumasan, pelayanan pers, membuat penerbitan internal dan eksternal. Nah, berarti ini humasnya di PT Pusaka Zaman Raja ini mengelola komunikasi baik keluar maupun ke dalam. Lalu yang bawah, PR di PT Klik Teknologi Indonesia, tugasnya membangun reputasi melalui publikasi, media relations, also digital activation. Jadi berarti PT Klik Teknologi Indonesia ini sudah menggunakan media digital PR-nya sudah ada. Ya, jadi teman-teman lihat zaman sekarang kebutuhannya semakin meningkat untuk kita calon humas memahami bagaimana mengelola digital public relations, bagaimana melakukan tugas-tugas humas dengan menggunakan media digital. Jadi sangat penting untuk kita menguasai, memiliki kemampuan, kompetensi tentang digital public relations. Selanjutnya, mirip-mirip ya, PR program, membuat press release. Next. Ini ada PT Atsiri Jamalindo Jaya membutuhkan PR. Nah, yang pertama langsung bikin konten sosial media ya. Sekali lagi, jadi digital PR itu penting. Membuat konten sosial media, kerjasama dengan influencer. Nah, ini kelihatannya justru PT Atsiri ini khusus digital PR nih. Karena semua kegiatan tugas PR-nya sangat fokus di sosial media. Kita nggak lihat di sini ada media press release gitu, nggak ada kan ya. Tuh, lebih banyak sosial media. Ini digital PR nih gambarannya ya, seperti yang dibutuhkan PT Atsiri Jamalindo Jaya ini. Kemudian sebelahnya dibutuhkan Head of PR Aku Laku Indonesia. Yang atas yang pertama press conference, jadi masih terkait dengan media, menjalin hubungan, relationships, membuat press release, membuat publikasi termasuk employee newsletter. Nah, ini berarti di Aku Laku humasnya juga mengelola komunikasi eksternal dan internal. Dan paling bawah itu updating and maintaining web content. Nah, berarti melakukan fungsi PR, digital PR juga, karena website kan media digital ya. Berarti kalau di Aku Laku ini, humasnya tuh harus bisa menguasai komunikasi eksternal, internal, dan juga digital PR. Next. Ini untuk PR intern. Nah, jadi kalau humas tuh lowongan magang juga ada. Jadi kalau teman-teman masih tingkat akhir kuliah gitu ya, mau magang PR, lowongan magang untuk PR juga banyak, cukup banyak. Jadi bisa mulai mendapatkan pengalaman bekerja sejak menjadi intern atau magang, karyawan magang. Di sini lebih banyak ke, ini sangat variatif ya, digital PR karena konten untuk media relations, social media platforms, and newsletters. Nah, media release itu kan berarti eksternal keluar, social media berarti digital PR, newsletters itu biasanya internal. Jadi ini di telunjuk.com berarti mirip yang Aku Laku ya, semua komprehensif fungsi humasnya dan mereka ada posisi untuk anak magang intern. Next. Nah, kalau jenjang karirnya humas seperti apa sih? Next. Nih, kita bisa mulai dari magang atau sebagai intern ya, biasanya di tingkat akhir kuliah. Kemudian kalau fresh grade biasanya kita untuk posisi staff atau asisten humas, setelah itu meningkat lagi jadi supervisor atau asisten manager. Biasanya
kalau supervisor atau asisten manajer ini sudah memerlukan pengalaman kerja antara 2 sampai 5 tahun. Kemudian meningkat lagi manajer atau head of PR atau kepala departemen PR atau kepala divisi PR. Ini biasanya dibutuhkan pengalaman antara 5 sampai 10 atau bahkan di atas 10 tahun. Di posisi manajer, head of, kadep, kadif ini memang paling panjang rentangnya karena di sini itu head of PR masuknya manajer, kepala departemen kadang-kadang dipisah. Setelah kepala departemen kita promosi lagi jadi kepala divisi gitu. Jadi memang rentangnya sangat panjang. Biasanya banyak sekali orang-orang yang karirnya menjadi di PR manager ini karena memang banyak sekali berlapis-lapis jenjangnya sampai akhirnya bisa yang terakhir biasanya direktur atau vice president. Biasanya disebutnya bidang kalau nggak PR, komunikasi atau corporate communications. Next. Persyaratan apa saja yang dibutuhkan Humas? Next. Ini kualifikasi pendidikan yang saya lihat dari lowongan pekerjaan. Lulusan D3 bisa, nggak harus S1. Beberapa perusahaan ada yang menerima dari lulusan D3. Kemudian pendidikannya PR, tapi ada juga yang membuka untuk nggak spesifik PR, bisa jurusan sosial, komunikasi, hukum, lalu di bawahnya jurnalisme juga bisa, atau related field. Related field ini biasanya teman-teman yang background-nya misalnya marketing, itu bisa untuk ke bagian marketing communication. Atau kadang-kadang yang bagian pendidikannya itu bahasa Inggris, itu juga bisa, karena Humas itu kan banyak memerlukan membuat tulisan dan bicara, ya, dan dibutuhkan dalam bahasa Inggris itu ada. Fresh grade misalnya, biarpun teman-teman bukan jurusan PR, tapi bahasa Inggris, kalau punya pengalaman menulis, atau bikin mading waktu di kampus, bikin acara di kampus, itu bisa menjadi pertimbangan untuk melamar menjadi PR, biarpun bukan dari background public relations. Next. Kemudian kalau untuk keterampilannya yang dibutuhkan adalah kita punya pengalaman. Pengalaman ini nggak harus pengalaman kerja ya, kalau fresh grade, pengalaman di kampus juga handling event, bikin acara, konferensi pers, biasanya kan bikin tulisan majalah internal atau bikin seminar, kemudian juga membuat publikasi untuk majalah internal itu kan seperti mirip cara kerjanya seperti media massa, tapi itu media untuk internal gitu ya. Suka menulis dan terbiasa untuk menulis, bisa menjalin hubungan yang baik dengan media, baik online maupun offline. Komunikasinya juga, kemampuan komunikasinya bagus, baik untuk publik, bicara di depan umum maupun interpersonal, individu ke individu. Fluent in English, sekarang apalagi kalau teman-teman mau di perusahaan asing ya, tentu perlu mahir berbahasa Inggris. Public speaking-nya juga, karena PR biasanya menjadi juru bicara perusahaan. Memahami manajemen CSR. CSR adalah kegiatan sosial. Jadi kalau di kampus sudah pernah ikut kegiatan-kegiatan sosial tuh ditulis aja di CV-nya. Itu nilai plus juga buat teman-teman. Bernegosiasi dan menjalin komunikasi ya, mirip yang tadi. Next. Karakteristiknya gimana? Mampu bergaul. Karena Humas kan banyak sekali menjalin hubungan baik dan berkomunikasi ya. Jadi kita perlu banyak bergaul dan membina relasi. Berpenampilan menarik karena kita tampil di depan umum menjadi juru bicara perusahaan, jadi penampilan kita juga mewakili reputasi perusahaan. Kemudian harus berpikir kreatif karena menulis itu memerlukan kreativitas, bikin event juga memerlukan kreativitas. Proaktif, banyak ide ya, jangan cuma disuruh dulu baru kerja gitu, bertanggung jawab dan perhatian pada hal-hal detail, karena menulis siaran pers misalnya untuk dikirim ke media massa atau kita bikin konten di media sosial, jangan sampai ada salah-salah ketik. Nah, itu akan membuat reputasi perusahaan tidak baik gitu. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal yang detail. Next. Jadi secara keseluruhan ya, kita sebagai Humas, kalau mau jadi Humas itu kita perlu memahami media konvensional termasuk media digital dan media sosial. Kita perlu memiliki kemampuan untuk menulis konten, kalau di digital PR untuk website, media sosial, juga untuk menulis siaran pers, untuk eksternal komunikasi, maupun buletin internal untuk komunikasi kepada karyawan, memiliki kemampuan berbicara di depan publik, dan kita juga perlu menjadi orang yang percaya diri dan supel, mampu menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak. Next.
Nah, jadi kalau kita mau membangun karir digital public relations, mulai dari mana? Next. Saya sih menyarankan coba belajar dulu tentang digital public relations, karena ini adalah kebutuhan utama yang sangat diperlukan di berbagai perusahaan di zaman sekarang, di era digital ini. Jadi biarpun teman-teman sudah bekerja sebagai humas, sudah berpengalaman, sudah biasa menulis press release, sekarang kita perlu belajar menulis konten untuk media sosial. Menulis untuk media sosial sedikit berbeda dengan menulis untuk website, dan berbeda lagi dengan menulis siaran pers untuk diterbitkan di koran. Nah, apa bedanya? Itu dibahas di dalam kelas prakerja kita kompeten menyelenggarakan program kehumasan digital untuk pegawai humas atau digital public relations, di mana saya di sini trainernya. Kalau teman-teman mau belajar di kelas ini, kita akan sama-sama nanti membahas bagaimana merancang program kerja digital PR, membuat konten untuk website dan Instagram, merencanakan jadwal posting atau publikasi, mengidentifikasi hardware dan software yang diperlukan, dan mengevaluasi program kehumasan digital. Mungkin kita sudah terbiasa ya dengan punya masing-masing sosial media, Instagram misalnya. Tapi apakah sama posting di Instagram dengan posting untuk humas, di mana kita merepresentasikan perusahaan gitu ya. Kalau posting di Instagram mungkin kita bisa posting foto selfie, terus captionnya cuma mau bilang besok udah weekend, gitu mungkin bisa ya kalau personal. Tapi kalau kita mengelola Instagram corporate, apakah seperti itu masih oke atau sebaiknya jangan atau gimana? Nah, teman-teman bisa belajar di kelas ini. Demikian dari saya, semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi seputar tentang digital public relations, dan saya balikin lagi selanjutnya ke Kak Ola. Silakan Kak Ola.